Saudara-saudari, di mana saja berada, Shalom. Manusia berdosa melakukan berbagai cara mencari Allah untuk mendapatkan hidup kekal atau surga itu. C.S. Lewis, seorang teolog, mengatakan ada dua cara manusia kembali mencari Allah. Yang pertama, manusia berkata kepada Allah, "Jadilah menurut kehendak Allah." Artinya manusia ini mau mengikuti cara Allah untuk mendapatkan hidup kekal atau surga itu. Yang kedua, Allah berkata kepada manusia ini, "Jadilah menurut kehendakmu, manusia." Artinya manusia ini menggunakan caranya untuk kembali kepada Allah supaya mendapatkan hidup kekal atau surga itu. Nah, kita tentu pakai cara Allah untuk mendapatkan hidup kekal atau surga, bukan menggunakan cara manusia. Di dunia ini ada dua pengertian yang salah tentang Allah. Yang pertama, Allah digambarkan seperti tokoh kakek. Kalau ingat kakek yang punya cucu, ya. Kakek ini mengasihi cucunya sehingga kadangkala kesalahan cucu tidak dihukum. Nah, ada orang berpikir Allah itu seperti itu. Dia leluasa berbuat dosa, dia berpikir Allah akan mengampuni dia. Yang kedua, Allah digambarkan seperti tokoh polisi. Polisi ini kalau salah dihukum. Nah, ada orang berpikir Allah seperti itu, yang selalu akan menghukum manusia yang berdosa, sehingga dia hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan. Padahal sebenarnya Allah itu kasih sekaligus adil. Allah Maha Kasih. Dalam Yeremia 31 ayat 3 dituliskan, Allah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Allah mengasihi, artinya Allah mengampuni dosa manusia. Allah tidak ingin menghukum dosa manusia. Nah, bicara tentang kasih Allah, kita gampang mengerti. Yang kedua, Allah itu maha adil, artinya harus menghukum dosa manusia. Dalam Keluaran 34 ayat 7b dituliskan, Allah tidaklah sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Bicara tentang keadilan, kadangkala manusia salah mengerti tentang keadilan Allah. Kalau dia miskin, susah, dia berpikir Allah itu tidak adil kepada saya. Kalau dia dilahirkan tidak tampan, tidak cantik, dia berpikir Allah itu tidak adil kepada dia. Nah, padahal sebenarnya adil kan artinya Allah mau menghukum dosa manusia. Seperti saya contohkan kisah seorang bapak yang merampok bank, membawa kabur uang 50 juta, tapi dia ketangkap dan diadili, ya. Jaksa menuntut 5 tahun penjara. Bapak ini membela diri. Dia mengatakan baru kali ini dia merampok, dan dia merampok menggunakan pistol mainan, tidak melukai sekali seorang pun, ya. Dan uang 50 juta ini masih utuh, dia ingin kembalikan. Dia mohon kepada Pak Hakim, bebaskan saya. Nah, kalau saudara-saudari sebagai hakimnya, apa keputusanmu? Tentu saudara-saudari akan mengatakan salah, harus dihukum. Dalam keadilan dunia, salah akan dihukum. Itu menggambarkan keadilan Allah. Dosa Allah hukum. Seperti dikatakan dalam Roma 6 ayat 23a, upah dosa ialah maut. Nah, kalau Allah hanya menghukum dosa manusia saja, bukankah dia juga Allah Maha Kasih? Tapi sebaliknya, kalau Allah hanya mengampuni dosa manusia saja, bukankah dia Allah yang Maha Adil? Ya,
Allah harus menghukum dosa manusia, tapi Allah juga ingin mengampuni dosa manusia. Nah, ini dalam pikiran kita seperti ada dilema. Bagaimana menjelaskan ini? Allah menyelesaikan dosa manusia di dalam dirinya yang maha kasih dan maha adil. Ada cerita tentang seorang jenderal Samila yang bersama pasukannya memberontak pada pasukan kaisar besar, ya. Jenderal Samila ini membuat aturan siapa yang mencuri bekal mereka akan dihukum 50 kali cambukan. Semua takut. Tapi beberapa waktu kemudian terdengar kabar ada yang mencuri. Lalu dibawalah pencurinya. Betapa kagetnya Jenderal Samila ketika tahu ibunya yang mencuri. Nah, ya, dia ingin membebaskan ibunya, tapi dia ingat ada peraturan yang sudah dia buat. Dia di satu sisi dia mau mengampuni ibunya, tapi di sisi lain dia harus menegakkan keadilan. Bagaimana menyelesaikan kesalahan ibunya? Dia berpikir seharian, ya, tapi tidak ketemu jalan keluarnya. Besok hukuman akan dilakukan, ya. Tiba-tiba dia mengambil keputusan seperti begini, ya. Dia mengatakan, "Hai anggotaku, hai rakyatku, ibu saya bersalah, harus dihukum 50 kali cambukan. Tapi saya juga mengasihi ibunya. Saya ingin membebaskan ibu saya. Biarlah saya menggantikan hukuman ibu saya." Nah, di dalam diri Samila yang punya kasih dan keadilan, dia mengorbankan dirinya menyelesaikan hukuman ibunya. Ini contoh sederhana bagaimana Allah menyelesaikan dosa manusia, ya. Allah sendiri datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menggantikan dosa manusia sehingga manusia terbebas dari hukuman. Itulah cara Allah, ya. Kasih dan adil ada di dalam dirinya, ya. Demikian juga Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus.